Oke, sebelumnya kita sudah mencontohkan metode selain get dan bagaimana mengaksesnya dengan menggunakan Thunder Client. Dan di video sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana mendapatkan data yang kita tuliskan di dalam URL atau biasanya kita sebut sebagai query string, atau bagaimana kita ingin mengubah suatu URL itu secara dinamis dan nilainya bisa kita panggil atau bisa kita gunakan nantinya. Oke, kita akan mulai dengan metode get terlebih dahulu. Jadi metode post bisa kita berikan komentar, dan di dalam file verify CSRF token yang kita buka di dalam app HTTP middleware. Nah, di sini kita akan kembalikan semula supaya security-nya tetap ada ya. Jadi jangan sampai teman-teman biarkan file-file yang tidak kita butuhkan, kita bisa close terlebih dahulu. Oke, kita fokus di dalam file get di sini. Oke, contohnya seperti ini ya. Semisal selain kita mengakses domain kita, kita ingin tambahkan semisal awalan user, kemudian setelah user kita ingin menambahkan username gitu ya. Semisal pada saat teman-teman akses nih slash user slash nama kita, maka kita bisa berhasil mendapatkan isian atau value yang kita berikan setelah user ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buat route ini secara dinamis. Kita akan contohkan saja dengan route baru ya di sini dengan metode get. Kita awali dengan user seperti contoh tadi. Kemudian selanjutnya kita akan berikan username, di mana username ini akan mendapatkan nilai yang kita tuliskan apapun setelah user di dalam address bar atau di dalam browser. Dan selanjutnya kita akan coba dapatkan nilai yang ada di dalam kurung kurawal tersebut supaya kita bisa pakai di dalam function atau di dalam nilai balik dari si route-nya. Oke, jadi di dalam method get itu terdapat dua parameter. Yang pertama adalah domainnya atau URL-nya, dan yang kedua adalah action-nya. Action-nya ini bisa merupakan anonymous function. Contohnya seperti ini ya, function yang tidak ada nama dan di dalamnya kita menjalankan suatu proses nilai balik. Kita bisa munculkan tag HTML, teks, variabel, atau kita melakukan pengkondisian itu kayak di video sebelumnya kita contohkan ya. Jadi di parameter kedua ini intinya adalah outputnya gitu. Outputnya ini kita ingin munculkan seperti apa? Apakah langsung di dalam root-nya, apakah melalui controller atau melalui file view. Dan di sini contohnya kita akan coba dapatkan nilai yang ada di dalam setelah slash username ini atau slash user ini, dan supaya bisa kita munculkan di dalam username itu di dalam fungsinya kita perlu tambahkan parameter untuk menangkap atau menyimpan nilai yang ada di dalam root yang ada di dalam kurung kurawal seperti ini. Jadi harusnya pada saat kita coba tambahkan user slash nama kita atau isian apapun, maka kita berhasil menampilkan value-nya. Misal di sini kita akan coba tambahkan Luna gitu, maka akan muncul Luna. Oke. Atau misalkan teman-teman ingin isikan numbering pun itu bisa aja. Jadi nilai yang di sini bisa dinamis, oke, bisa dinamis, dan nilainya bisa kita munculkan di dalam return atau di dalam nilai baliknya gitu. Dan sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya kita tambahkan misalkan spasi gitu ya, jadi akan muncul spasi juga, tapi sebenarnya dia perlu dikonversi dari bahasa URL-nya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan spasi itu pasti menggunakan simbol %20 dan encoder lainnya sesuai simbol yang teman-teman inputkan. Tapi yang jelas kita bisa berhasil mendapatkan nilai dari user dari parameter yang kita berikan setelah slash user di sini. Dan ini juga bisa teman-teman manfaatkan kalau misalkan ingin buat fitur post, kemudian di sini biasanya ada slug gitu ya. Dan sebenarnya untuk nama parameter ini nggak harus sama dengan yang ada di dalam root-nya ya. Tapi yang perlu teman-teman pastikan adalah jumlah yang kita definisikan di bagian URI itu parameternya harus sesuai juga jumlahnya dengan yang ada di dalam function action di sini. Jadi kalau misalkan kita coba cek di sini ya post. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Misalkan di sini judul gitu. Nah, nilai judul ini
akan tetap kita dapatkan meskipun di dalam URI-nya itu kita tuliskan slug tapi di sini username itu. Nah, itu bisa saja. Yang penting adalah si posisi dari si parameternya aja. Kalau misalkan di sini 1, ya di sini juga 1. Jangan sampai kurang atau lebih gitu. Tapi ada baiknya juga nilai parameternya atau ya parameter yang ada di dalam URI dengan parameter yang ada di dalam function itu namanya sama, supaya kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan lagi nih, misalkan di sini eh, tanggal gitu ya, inputan khusus tanggal. Nah, di sini juga harus tambahkan juga tanggal gitu. Dan di sini juga bisa teman-teman tambahkan juga dengan tanggalnya gitu. Oke. Jadi selain ada judul, kita misalkan tambahkan 20 untuk tanggalnya. Nah, seperti itu. Dan terus teman-teman bisa tambahkan sepanjang mungkin parameter yang teman-teman ingin gunakan. Tapi kalau misalkan parameternya tuh bakal banyak banget dan bisa dinamis dan kayaknya repot aja kalau misalnya kita definisikan di dalam URI-nya, itu kita bisa manfaatkan query parameter atau query string. Nah, bagaimana sih maksudnya query string? Semisal di sini kita akan coba akses suatu kategori dan di mana selain ada kategori, kita akan sorting urutannya itu menjadi descending. Nah, URL seperti ini yang biasanya diawali dengan tanda tanya, kemudian ada key dan value, ini kita sebut sebagai query string. Dan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan data yang ada di dalam query string ini. Nah, pendekatannya itu berbeda seperti yang ada di dalam post ini. Oke, kita bisa contohkan dengan get, kemudian kategori saja seperti ini. Kemudian kita akan buat function ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan data yang ada di dalam sort ini, karena kita tidak menambahkan di dalam URI. Nah, sebenarnya bisa aja kita manfaatkan method request yang dimiliki atau helper request yang dimiliki oleh Laravel. Dan ini akan secara otomatis mendapatkan data dari query string yang kita berikan. Contohnya di sini ada key-nya yaitu sort dan value-nya adalah descending. Jadi pada saat kita coba berikan sort di sini, maka secara otomatis akan menampilkan value yang dimiliki oleh sort ini, yaitu descending. Kita coba tekan enter ya. Nah, bisa teman-teman lihat isinya descending. Kalau misalkan di sini kita ubah menjadi ascending, maka akan muncul juga ascending. Nah, ini bisa dibilang cara alternatif untuk menambahkan data dan kita akan dapatkan di dalam row-nya gitu, tanpa harus capek-capek kita definisikan berapa banyak parameter di dalam URI-nya. Jadi misalkan di sini kita harus tambahkan misalkan sort, kemudian rating, misalkan ratingnya harus bernilai 5 dan lain-lainnya. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja selain sort, misalkan kita juga akan tampilkan nilai ratingnya gitu ya. Ini kita bisa tambahkan di sini rating. Oke, seperti ini. Dan kita coba refresh lagi. Nah, selain ada sending, di sini juga ada 5. Mungkin di sini harus tambahkan break lah ya, break point supaya ada pemisah gini. Oke. Dan kalau misalkan mau tambahkan lagi, teman-teman perlu tambahkan simbol ampersand, kemudian key dan value-nya seperti ini. Sama seperti array. Gitu. Jadi ada dua cara ya untuk mendapatkan data di dalam metode get. Itu bisa kita berikan di dalam row-nya, di dalam URI-nya, atau kita bisa memanfaatkan query string dengan menggunakan helper request. Tinggal kita cari aja value dari si query string-nya, maka kita akan dapatkan value yang kita definisikan di dalam query string tersebut. Oke, mungkin itu dulu cara untuk mendapatkan data di dalam metode get, dan kita akan lanjutkan pembahasan bagaimana mendapatkan data dari method post.